Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Irfan Guswanto dengan NIM 2020 008061. Saya akan menjelaskan tentang jurnal yang sudah saya dapatkan, yaitu yang pertama, pengaruh peranan sumber daya manusia, pelatihan, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Jadi, di sini dari data yang diperoleh di PT EMI Internasional Standar Komposisi Pendidikan dapat diketahui bahwa jumlah responden yang lulus SMA sebesar 72%, responden yang lulusan diploma sebesar 12%, dan responden yang lulusan S1 sebesar 16%. Hal ini menunjukkan sebagian besar karyawan PT memiliki latar belakang pendidikan SMA. Menurut Arifin, peranan sumber daya manusia dalam perusahaan sangat penting karena sebagai motor penggerak dan pengelola sistem agar dapat berjalan dengan baik, maka pengelolaannya harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, dan motivasi. Dalam hal ini, SDM dijadikan sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Permasalahan yang terjadi pada karyawan PT EMI Internasional adalah masih kurangnya kedisiplinan kerja disebabkan kurangnya kesadaran karyawan menerapkan metode 5S saat bekerja. Selain uraian di atas, penggunaan waktu yang kurang efektif dan tanggung jawab karyawan terhadap pekerjaan masih kurang ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja di waktu yang bersamaan karyawan tersebut tidak hadir dalam aktivitasnya, sehingga menyebabkan kendala pada produktivitas perusahaan. Untuk yang kedua, pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan kemampuan pemanfaatan teknologi terhadap kinerja aparatur desa pada kantor kepala desa di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pengelolaan manajemen sumber daya manusia memiliki peran dalam pencapaian tujuan suatu lembaga jika memiliki aparatur yang memiliki kompetensi yang baik. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk menciptakan sumber daya yang berkualitas, sehingga mampu mewujudkan layanan kepada masyarakat secara optimal. Manajemen sumber daya manusia sebagai aset penting bagi lembaga perlu dipelihara dengan baik. Manusia berperan secara dinamis dalam kegiatan lembaga untuk mewujudkan tercapainya tujuan lembaga. Lanjut untuk yang ketiga, pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap efektivitas kerja dan implikasinya terhadap kinerja karyawan pelaksana di PT Perkebunan Nusantara 3 Persero. Kualitas SDM merupakan perpaduan antara kemampuan fisik dan kemampuan non-fisik, berpikir mental, dan keterampilan-keterampilan lainnya yang dimiliki oleh seseorang individu sehingga mereka mampu untuk bekerja, berkreasi, berpotensi di dalam organisasinya. Kualitas SDM tidak hanya ditentukan oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya, akan tetapi ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya, pengalamannya, kematangannya, dan sikapnya. Oleh karena itu, kualitas SDM dapat dilihat dari tingkat pengetahuan dalam melaksanakan pekerjaan, sikap dalam pelaksanaan pekerjaan, serta keterampilan dalam pelaksanaan pekerjaan.
SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pekerjaan akan meningkatkan efektivitas kerja karyawan. Selanjutnya, pengembangan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan komputer Microsoft Office Excel untuk meningkatkan kinerja perangkat desa Meranggen. Dalam menghadapi era globalisasi yang berkembang pesat saat ini, khususnya perkembangan iptek yang semakin maju, maka sangat diperlukan suatu kemampuan atau skill yang memadai guna mendukung kinerja perangkat desa yang ada di desa Meranggen. Hal ini dikarenakan di dalam aktivitas pelayanan kepada masyarakat, para perangkat desa Meranggen masih belum memanfaatkan potensi yang dimiliki secara maksimal dalam mengoperasionalkan program Microsoft Office. Kondisi ini tentunya berdampak terhadap kurang maksimalnya kinerja perangkat desa di dalam melayani masyarakat. Desa Meranggen masih menggunakan pelayanan secara manual karena keterbatasan pengetahuan dan penguasaan teknologi, sehingga kemampuan dalam mengoperasikan komputer belum maksimal. Hal ini akan berdampak kepada pemerintah karena adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat desa di pemerintahan desa, dan juga belum adanya kegiatan pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di perangkat kantor kepala desa Meranggen, terutama pelatihan komputer untuk menunjang kinerja pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan analisa situasi yang di atas, dan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka penyelesaian masalah yang ditawarkan adalah mengadakan pengembangan sumber daya manusia berupa pelatihan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan komputer yang bertujuan untuk mendukung kinerja perangkat desa Meranggen. Selanjutnya yang terakhir, kinerja aparatur sipil negara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelayanan publik. Dalam perannya, aparatur sipil negara sebagai perencana, pengawas, dan penyelenggara pemerintahan umum melalui pelaksanaan pelayanan publik, ASN dituntut memberikan hasil kerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan publik seperti pelayanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat yang datang. Sejatinya, aparatur sipil negara merupakan penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan observasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah ditemukan beberapa hal, yaitu dalam pelaksanaan pelayanan publik cenderung cukup lambat, dalam kemampuan sumber daya manusia berbeda-beda, dan tanggung jawab melaksanakan tugas bervariasi. Selanjutnya, kemampuan memecahkan masalah terbatas, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkadang satu urusan administrasi saja seperti surat diselesaikan dengan tempo waktu yang cukup lama, di mana suatu urusan tersebut selanjutnya dapat diselesaikan dalam kurun waktu 60 hingga 160 menit saja. Terkadang menjadi lebih lama waktu akan selesai dari urusan tersebut. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.